Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim, berjumpa lagi dengan Bu Mila, guru BP kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini sampai tuntas. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, biar kita makin cinta dengan SMK kita, mari kita mengingat visi SMK Wahid Hasyim. Visi SMK Wahid Hasyim unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim, mari kita mulai pembelajaran daring hari ini. Kriteria. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 1 terkait mengenal SMK. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang visi misi SMK Wahid Hasyim. Yang kedua tentang hak dan kewajiban sebagai siswa. Selanjutnya hari ini terkait yang nomor 3 terkait tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan atau tata nilai yang berlaku di lembaga sekolah. Jadi pada intinya tata tertib sekolah adalah berisi aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu tidak bisa disamakan karena tiap sekolah itu memiliki aturan yang berbeda. Di lembaga SMK Wahid Hasyim, aturan untuk masuk jam sekolah itu dimulai dari jam 6.30 dan berakhir pada jam 14.30. Ini kondisi normal. Namun pada kondisi pandemi saat ini itu pembelajaran dimulai jam 7 dan berakhir jam 12. Selanjutnya adalah struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah adalah pola pengelolaan dan kepemimpinan sekolah. Jadi, struktur organisasi itu semacam bagan atau gambar yang menunjukkan tentang garis kepemimpinan suatu lembaga. Untuk di SMK Wahid Hasyim, lembaga SMK Wahid Hasyim, pimpinan tertinggi itu adalah yayasan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada direktur, di bawahnya lagi ada unit kepala sekolah SMK, kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMP. Dari 3 unit ini kemudian ada lagi pejabat-pejabat di bawahnya, yakni wakil kepala sekolah, bendahara, bagian humas, guru BK, guru, karyawan, dan yang terakhir adalah siswa yang menjadi pusat perhatian dari sekolah. Dan yang terakhir adalah mengenal tentang personil sekolah. Personil sekolah adalah semua orang yang ditugasi untuk mengelola jalannya kegiatan sekolah. Personil sekolah ini adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola sekolah dengan baik. Salah satu personil sekolah diantaranya adalah ada kepala sekolah, ada wakil, ada bendahara, ada kepala program kejuruan, ada guru, dan ada karyawan, juga ada TU. Selanjutnya kita akan bahas bab 2 terkait siapa saya. Pertanyaan siapa saya itu adalah
Pertanyaan yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam, karena sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus paham betul tentang diri kita, harus tahu betul, harus mengenal diri kita itu seperti apa. Contoh, kita harus tahu seperti apa sih sebenarnya kepribadian saya. Fisik saya itu harus seperti apa, kepribadian saya itu gimana, cita-cita saya itu apa, bakat minat saya itu apa, terus hal-hal lain yang terkait dengan diri kita. Kalau kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita, maka kita akan bisa memahami potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah paham betul dengan potensi yang kita miliki, maka kita bisa memaksimalkan apa yang kurang dan meminimalkan apa yang kurang baik dalam diri kita. Dari potensi ini, nantinya akan muncul konsep diri. Adapun konsep diri itu terbagi menjadi dua, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif itu hanya dimiliki orang-orang yang memiliki pemahaman positif tentang dirinya, mau menerima apa adanya, kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua, konsep diri negatif itu dimiliki orang-orang yang memiliki pemahaman tentang dirinya secara negatif. Kebanyakan orang-orang ini tidak melihat dirinya secara utuh, tidak paham tentang potensi dirinya, tidak mengerti tentang kelebihan dan kekurangannya. Dia tidak tahu sebenarnya dia itu seperti apa. Nah, jadi dia melihat dirinya itu secara negatif. Sehingga jika orang yang seperti ini itu tidak akan pernah bisa melihat potensi yang ada di dalam diri orang tersebut. Berlanjut ke bab 3, membahas tentang remaja sebagai makhluk Tuhan. Bab 3 ini masih ada keterkaitan dengan bab 2, masih membahas hal yang sama tentang pemahaman diri. Hanya saja bedanya di bab 3 ini kita harus paham betul tugas-tugas kita sebagai makhluk Tuhan. Untuk bisa memahami diri kita itu harus tahu sebenarnya kita manusia ini diciptakan Allah di muka bumi ini. Itu tugas-tugas kita di sini di dunia ini apa? Kita harus tahu betul, kita harus paham tugas-tugas kita sebagai manusia di dunia ini apa. Jawabannya tugas kita di dunia ini adalah beribadah. Untuk itu, kita sebagai makhluk Allah, kita harus bisa menjaga hubungan kita secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah. Kita juga harus bisa menjaga keseimbangan hubungan kita secara horizontal, hubungan manusia dengan sesama. Dari dua hubungan ini, kita harus bisa sama-sama memaksimalkan, harus bisa berjalan imbang, harus balance, tidak boleh ada yang kalah salah satunya. Untuk hubungan vertikal bisa kita lakukan dengan beribadah, menguatkan diri kita dengan ibadah kepada Allah melalui kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat, berdoa, zakat, dan haji bagi yang memiliki kemampuan finansial. Untuk hubungan horizontal, hubungan kita sesama manusia, karena kita ini adalah makhluk sosial,
kita tidak bisa lepas dari kebutuhan kita terhadap orang lain. Kita harus bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia, kita harus bisa tetap melakukan kebaikan. Kita harus bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Meskipun misalkan ada yang kita sangat tidak suka, tetap harus kita sambung silaturahmi, tetap harus kita memperbaiki hubungan kita, tetap harus berbuat kebaikan. Itulah inti dari tugas-tugas kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Selain beribadah kepada Allah, kita juga harus bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Oke, anak-anakku, bagaimana setelah penjelasan yang Bu Mila sampaikan tadi? Apa ada kesulitan? Kira-kira apa yang kalian tanyakan? Mungkin kalian ada pertanyaan atau ada beberapa yang kurang kalian pahami, bisa kalian sampaikan ke Bu Mila, bisa melalui chat pribadi lewat WA, agar kalian tidak ada kendala selama pembelajaran daring ini. Bu Mila sampaikan terima kasih, dan saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.